Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Maha Kasih, singkapkanlah kami kebenaran firman-Mu. Dan bukan hanya Engkau yang menyingkapkan kebenaran firman-Mu pada kami, tetapi biarlah kebenaran firman-Mu itu boleh masuk ke dalam hati dan pikiran setiap dari kami. Supaya kiranya kami boleh pulang dari tempat ini dengan menjadi para pemberita dan orang-orang yang menghidupi kebenaran firman Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu dalam segala kelemahan keterbatasannya supaya ia boleh menyuarakan suara-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami menyerahkan berita firman kami dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, dalam hidup ini ada banyak hal yang kita inginkan. Tapi satu hal yang pasti kita ingini dalam kehidupan ini itu pasti kita ingin hidup yang enak ya. Siapa yang mau hidupnya itu sengsara? Siapa yang mau hidup makan sehari hanya sekali? Hidup tanpa aliran listrik, hidup tanpa mobil, hidup tanpa motor, hidup tanpa kartu ATM, dan segala hal baik lainnya. Hidup yang seperti ini sungguh menyengsarakan dan membuat kita pusing. Kita pasti ingin memiliki kehidupan yang menyenangkan dan juga melegakan. Kita ingin hidup yang bermakna, yang bikin hati kita ini adem. Dan kita sebagai manusia akan mencari cara supaya hidup kita ini semakin hidup. Saudara, ada banyak tawaran dunia tentang kehidupan yang ideal itu. Kehidupan yang ideal yang seperti apa dalam pandangan dunia, baik di atas kolong langit maupun di bawah bumi, baik di gurun Sahara maupun di Kutub Utara, baik di Indonesia maupun di Amerika. Semuanya ada berbicara tentang makna kehidupan, dan semuanya mencari cara bagaimana seorang manusia itu bisa mendapatkan kehidupan yang sejati. Saudara, ada yang bilang bahwa hidup itu maknanya didapatkan ketika kita mendapatkan banyak uang dan harta. Tapi saya bingung ya saudara ya, kok koruptor itu uangnya udah sebesar truk Pertamina, tapi masih cari cara buat korupsi dan mencuri uang negara. Dari sini saya lihat bahwa mungkin uang itu bukan memberikan makna hidup yang sejati, bukan memberikan kepuasan yang sejati. Kayaknya uang itu bukan solusi buat kehidupan manusia. Uang itu tidak bisa memberikan makna yang sejati dalam kehidupan. Dan ada juga orang yang bilang bahwa hidup yang sejati itu mendapatkan prestasi dan ketenaran. Tapi kok tidak dikit juga orang-orang yang bunuh diri karena tidak menemukan arti hidupnya. Ini berarti ya kalau saudara mau menang Piala Dunia, mau dapat medali emas Olimpiade, mau jadi penyanyi top dunia, mau jadi artis Hollywood, itu tidak cukup untuk mendapatkan kehidupan yang sejati. Saudara, ada seorang vokalis grup band rock terkenal yang bunuh diri karena depresi. Dan menarik sekali bahwa salah satu judul lagunya itu berjudul Numb, yang menggambarkan rasa mati rasa kosong, dan juga hampa. Dan ini menggambarkan seperti inilah realitas hidup dalam dunia ini. Ada juga yang bilang kalau hidup itu berbicara soal kebebasan. Bebas minum, bebas makan, bebas main, bahkan bebas dalam melakukan seks. Tapi berapa banyak kasus di mana orang mencari kebebasan, tapi ia malah terikat dalam hal-hal yang lebih mengerikan. Bahkan orang-orang terdekat kita yang mengasihi kita dan kita kasih itu bisa meninggalkan kita. Jadi dari bicara soal finansial, bicara soal prestasi, bicara soal kebebasan, bicara soal kehidupan dengan teman-teman dekat kita, ini semua memberikan makna hidup yang tidak utuh, yang membuat kita kecewa, membuat kita tidak senang. Dan ini berarti dalam dunia ini mustahil untuk memiliki kehidupan yang sejati, yang benar-benar melegakan. Sepertinya seperti itu. Maka di tengah permasalahan kehidupan yang ada, kita menginginkan sebuah jawaban. Sebuah jawaban akan kehidupan yang sejati, akan kehidupan yang permanen, akan kehidupan yang penuh dengan kelimpahan. Masalah itu gimana kita dapatkan kehidupan yang seperti itu? Atau apa sih yang perlu dikerjakan supaya kita bisa memiliki kehidupan yang enak, yang berbuah, yang kaya? Saudara, mari kita baca sejenak ayat Alkitab dalam 1 Yohanes 5 ayat 12. Mari kita baca 1 Yohanes 5 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan bagi kita semua.
Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Saudara, sangat jelas dalam teks ini bahwa memiliki hidup adalah memiliki anak. Memiliki Yesus Kristus. Dan konsekuensi dari hal ini adalah tidak memiliki Kristus berarti tidak memiliki hidup. Memiliki ini berarti terus percaya di dalam Yesus. Dan ini berarti bahwa kita sedang menggarisbawahi iman kita kepada Yesus. Dan iman ini menjadi prasyarat, menjadi dasar supaya orang percaya itu memiliki kehidupan. Yesus adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan. Dan tidak ada kehidupan sejati di luar daripada Yesus. Kehidupan ini yang dimaksud adalah kehidupan yang kekal. Kehidupan yang tidak bisa ditawarkan dunia ini. Karena kehidupan di dunia ini bersifat sementara dan fana. Ya, kalau misalnya kita beli makan di supermarket ya saudara ya, itu tiap makanan itu pasti ada expiry date-nya. Ada tanggal kadaluarsanya yang tercantum di dalam makanan itu. Entah itu bulan depan, tahun depan, atau 1 dekade ke depan, pasti ada batas waktu atau expiry date di mana makanan itu masih layak dikonsumsi. Nah, kehidupan dalam Yesus itu tidak seperti itu. Kehidupan dalam Yesus itu bukan yang awalnya enak terus makin lama makin busuk, nanti ke depannya tidak layak pakai atau mulai berkurang berkualitasnya. Tapi kehidupan dalam Yesus itu adalah untuk selama-lamanya, bersifat kekal. Dan kehidupan juga berbicara soal persekutuan dalam Kristus, bukan hanya berbicara soal waktu. Persekutuan ini didapatkan dengan pengorbanan Kristus kepada manusia berdosa dan bagaimana Ia menyucikan kita di dalam darahnya. Mustahil bagi kita untuk memiliki kehidupan sejati di dalam Yesus tanpa karya penebusannya. Dan Ia menawarkan sesuatu yang tidak bisa didapatkan di luar daripada dirinya. Bukan hanya soal waktu, kekekalan, tetapi ini adalah sebuah realitas, sebuah keadaan. Bahwa orang percaya memiliki Kristus. Memiliki anak atau memiliki Kristus berarti orang percaya tinggal di dalam Kristus. Saudara, saya ingat saya punya pohon mangga di rumah ya. Saya punya pohon mangga di rumah. Dan pohon mangga di rumah saya itu tidak mati-mati. Jadi hidup terus, masih kokoh gitu ya. Masih kokoh berdiri dan tidak tumbang. Nah, dalam kata lain pohon ini bisa dibilang ya ada kekal-kekalnya dikit lah. Karena dia terus-menerus hidup. Tapi permasalahannya adalah pohon di rumah saya ini sudah tidak menghasilkan buah. Kalaupun dia menghasilkan buah, kualitas buahnya itu sudah jelek. Nah, buat apa kita punya sesuatu yang bersifat kontinu atau terus-menerus, tapi tidak ada kenyamanan dan tidak ada kekayaan di dalamnya. Seperti pohon mangga saya, yang terus ada, terus tumbuh, tapi tidak menghasilkan buah yang enak. Buah yang bisa dikonsumsi, buah yang layak pakai. Tetapi sebaliknya, buat apa memiliki sesuatu yang indah, tetapi hanya untuk sementara. Dan kehidupan yang sejati dalam Yesus adalah kehidupan yang kekal. Yang tidak berakhir. Kehidupan bersama-sama dengan Allah. Dan kehidupan di dalamnya adalah kehidupan yang indah. Karena kita memiliki Yesus dalam hidup kita pada saat ini dan pada saat yang akan datang. Saudara, dalam ayat kita baca, kita bisa lihat bahwa tidak ada keterangan waktu yang eksplisit dalam teks ini. Tapi kalau kita lihat bentuk kata memiliki, atau dalam bahasa Yunani itu echo, itu dia memakai tense present. Artinya memiliki kehidupan dalam Yesus itu bersifat kekinian, sekarang. Saudara, kalau misalnya kita sudah membeli dan membayar sebuah rumah yang besar, rumah yang mewah di Bali ya, lengkap dengan spring bed kualitas tertinggi, arsitektur yang modern, lantainya itu dari emas dan permata ya saudara ya. Dan kalau makan piringnya itu dari berlian. Terus sendoknya itu dari perak. Dan di rumah itu ada TV yang modern, ada alat fitness dan alat gym yang lengkap. Wah, ini sebuah rumah yang sangat indah, saudara. Ini rumah yang sangat indah. Siapa yang tidak mau pergi ke dalam rumah seperti itu? Dan saudara sudah membayar, sudah membeli rumah itu. Siapa yang tidak mau menikmati rumah yang sedemikian nyaman dan nikmat itu? Lalu tiba-tiba pemilik lama rumah itu datang kepada saudara. Pak, nanti rumahnya baru bisa ditempatin 1000 tahun lagi ya. Wah, kita langsung kaget. Celaka saudara, celaka.
semua angan-angan kita akan keindahan rumah itu lenyap seketika, saudara. Kita akan bilang 1000 tahun lagi, apa tidak kelamaan tuh? Saya sudah bayar lunas loh. Saudara, tidak demikian ketika kita memiliki Kristus dan memiliki hidup di dalamnya. Manfaat-manfaat seperti pengampunan, pendamaian, persekutuan di dalam Kristus, kelimpahan hidup dan berkat-berkat rohani lainnya, itu tidak kita dapatkan nanti. Itu tidak dipending, itu tidak ditahan untuk ribuan tahun lamanya. Tapi manfaat-manfaat ini didapatkan pada saat hari ini juga, sekalipun belum genap sempurna. Ini tidak didapatkan hanya nanti saat hari kedatangan Tuhan, tapi saat ini kita bisa merasakan dampaknya, persekutuan kita dalam Kristus. Hidup di dalam Yesus sudah bisa kita alami hari ini. Dan bukan hanya itu saja, tetapi memiliki hidup dan memiliki Yesus adalah sebuah keadaan yang bisa kita dapatkan, terlepas dari betapa sulitnya tempat dan waktu kehidupan kita. Dalam teks yang kita bahas tidak ada klausa atau tidak ada kata keterangan waktu ataupun tempat dalam teks kalimat yang kita baca. Dan prasyarat untuk memiliki kehidupan adalah memiliki anak. Di sini dia tidak bilang bahwa memiliki anak dan uang yang banyak. Di sini dia tidak berkata memiliki anak dan jabatan serta prestasi yang tinggi. Di sini bukan juga memiliki anak saat Anda gajian, tetapi hanya anak. Tidak juga dikatakan bahwa memiliki anak dan keluarga yang indah atau pekerjaan yang mulus. Ini berarti memiliki anak itu tidak terikat pada kondisi tempat ataupun waktu apapun bagi kita. Dalam segala kondisi, kalau kita percaya kepada Yesus, percaya penuh, kita akan mengalami kehidupan di dalamnya. Ini berarti kita memiliki hidup bahkan dalam masa-masa tersulit kehidupan kita. Mungkin masa-masa di mana kita merasa kehidupan kita tidak berarti. Saudara-saudara, tentu saja uang, keluarga, pekerjaan, dan hal-hal baiknya lainnya adalah hal yang penting dalam kehidupan. Tapi bukan hal itu yang mendefinisikan kehidupan yang sejati. Karena hidup yang sejati hanya ditemukan di dalam Yesus Kristus. Kebenaran-kebenaran ini membuat kita berpikir, saudara-saudara. Untuk apa sih kita memiliki banyak sekali hal yang ada dalam dunia ini, tapi kita tidak memiliki Yesus? Atau ketika kita melihat dunia ini, apakah kita melihat bahwa dalam dunia ini ada kehidupan? Tapi benarkah demikian? Saudara, saya pikir beberapa dari kita ini mungkin suka memelihara ikan hias ya. Biasanya mungkin dalam akuarium kita menyimpan ikan-ikan hias itu. Kalau saya pribadi, saya tidak terlalu suka ya untuk memelihara ikan hias. Tapi saya ingat waktu dulu saya SMP, rekan-rekan saya itu suka budidaya ikan cupang, saudara. Dan saya sedang bayangkan, kita bisa bayangkan bersama bagaimana kalau ikan cupang atau ikan hias apapun itu loncat dari air. Loncat dari akuarium. Waduh, kita pasti kaget, saudara. Kita pasti kaget dan kita mungkin melihatnya lucu ya. Bisa gitu ya, ikan cupang loncat dari air terus dia berusaha untuk hidup di daratan, hidup di udara. Kita melihat ini sebagai hal yang lucu karena ikan ini melakukan sebuah tindakan yang aneh dan tidak natural, tidak alamiah. Namun begitu mereka pergi keluar dari air, mereka ini menjadi ikan-ikan yang tidak berdaya. Sambil gerak-gerak gitu ya, gerak-gerak ikannya. Sambil gerak-gerak berusaha untuk mencari air, mereka tidak berdaya. Berusaha untuk beradaptasi hidup di luar air, tapi mereka tidak bisa. Ya kalau tidak ada yang menyelamatkan mereka, membiarkan mereka di udara terbuka, bukan di air ya, tentu saja mereka akan mati lemas, karena mereka butuh air untuk hidup. Saudara-saudara, demikianlah kehidupan kita kalau kita tidak memiliki anak. Kalau kita tidak memiliki Yesus.
Tidak memiliki Yesus itu sama seperti ikan yang berusaha untuk hidup dengan kekuatan mereka sendiri di luar dari air. Ini sama seperti manusia yang berusaha untuk mendapatkan makna hidup yang sejati dari dunia ini. Dari kekayaan, dari kekuasaan, dari pengakuan orang lain, dari kebahagiaan-kebahagiaan lain yang semu. Pada akhirnya kita akan mati lemas, mati konyol, dan mati bodoh. Tetapi memiliki Yesus itu sama seperti ikan yang terus menerus hidup di dalam air. Bergerak dengan bebas, dengan nyaman, dengan lega. Karena air adalah habitat yang alami bagi seekor ikan. Dan ketika kita memiliki Yesus, kita sedang hidup sebagaimana kita mestinya hidup. Saudara-saudara, bukankah Yesus menawarkan kehidupan yang luar biasa indah? Bukankah Yesus adalah air hidup yang ketika kita minum darinya, kita tidak akan merasakan haus lagi? Bukankah Yesus adalah roti hidup yang ketika kita makan darinya, kita tidak akan merasakan lapar lagi? Bukankah Yesus menawarkan kehidupan yang berkelimpahan ke dalam dunia ini? Ini berarti Yesus adalah sumber sukacita, sumber kepuasan, sumber pengharapan, dan pemaknaan yang sejati dalam hidup kita. Ini berarti milik Yesus adalah kepuasan di dalam hidup, pemaknaan yang sejati. Tidak ada hal di dalam dunia ini yang bisa memuaskan kita, yang bisa memberikan kita makna hidup yang sejati selain daripada Yesus. Dan kepuasan dan pemaknaan yang ditawarkan Yesus kepada kita itu bersifat permanen, untuk selama-lamanya. Yesus menawarkan pada kita suatu hal yang sangat kita butuhkan, yang tidak bisa kita dapatkan di luar darinya, yaitu kehidupan. Baik saat ini maupun masa yang akan datang. Kita tahu dengan sangat pasti bahwa ada kehidupan di dalamnya. Karena Ia mati memberikan hidupnya bagi kita. Dan Ia bangkit bagi kita mengalahkan maut. Saudara, Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 19c. Ia berkata bahwa sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Saudara-saudara, saya tidak tahu pada saat ini bagaimana saudara melihat kehidupan saudara. Mungkin hidup kita terasa tidak bermakna. Mungkin terasa hampa karena kita sudah salah arah dalam memilih jalan kehidupan kita. Atau mungkin kita kehilangan harapan dalam kehidupan kita karena pekerjaan dan keuangan kita sedang berada di ujung tanduk. Mungkin teman-teman kita sudah meninggalkan kita. Mungkin kita sudah tidak ingin hidup lagi. Mungkin hidup kita terasa begitu kosong karena kita tidak memiliki keluarga yang baik. Dan mungkin saja ada orang-orang yang sudah sedemikian rupa menyakiti kita, sehingga kita merasa hidup kita sudah sangat rusak. Tetapi hal-hal ini tidak sedikit pun menghilangkan kehidupan yang kaya, yang sejati di dalam Yesus Kristus. Percayalah kepada Yesus, pandanglah kepada Yesus yang sudah mengalahkan dosa dan maut, yang memberikan kita semua kehidupan yang sangat indah. Dan renungkanlah bahwa kehidupan yang Ia berikan bagi kita itu jauh lebih memuaskan, lebih menyenangkan daripada segala hal yang indah yang ada di dunia ini. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak Saudara, kami sungguh mengucap syukur kalau Engkau telah memberikan kami kehidupan di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami ucap syukur karena hidup yang kami dapatkan ini jauh lebih berarti, jauh lebih bermakna, jauh lebih kaya dibandingkan segala hal yang ditawarkan dunia ini dalam hidup ya Tuhan. Tuhan, kami mungkin datang dalam kondisi yang lemah, kami mungkin datang dalam kondisi yang bersusah hati, kami mungkin datang dalam kebingungan kami ya Tuhan. Tapi biarlah firman-Mu membasuh kehidupan kami, menyucikan hati kami sekali lagi ya Tuhan, bahwa ada kehidupan yang sejati dalam Yesus Kristus. Bahwa ketika kami memiliki anak, ketika kami memiliki Yesus Kristus, ketika kami percaya pada Kristus, maka kami memiliki kehidupan yang kekal, kehidupan bersama-sama dengan Tuhan.
Tuhan tolong kami ya Tuhan, supaya kiranya kami boleh terus merenungkan kebenaran ini dalam kehidupan kami. Kiranya kami boleh menyadari betapa besarnya, betapa kayanya, betapa dalamnya kehidupan di dalam Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.